monsters. What happened this Wednesday? One Piece Live Action Season 2 2026. Pada episode sebelumnya kita mengetahui Luffy bersama kru topi jerami berada di Little Garden, telah dibawa oleh konco-konconya sindikat Bergworks. Mereka semua berjuang untuk bisa keluar dari tempat ini dengan ancaman yang sangat mengerikan. Hingga pada akhirnya ketika Luffy berhasil selamat, mereka semua pun langsung bersiap untuk melakukan penyerangan. Bismillah, pertarungan pun telah dimulai secara brutal. Seluruh anggota sindikat Bergworks di sini langsung dihajar habis-habisan oleh Luffy bersama kru topi jerami. Setelah pertarungan usai dimenangkan oleh kru topi jerami, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun sayang sekali Nami keadaannya sekarang sedang sakit parah. Hanya ada satu dokter di ujung tebing yang sangat tinggi. Luffy langsung memutuskan untuk memanjatnya. Dengan segenap kemampuan, Luffy pun terus saja memanjat untuk bisa menyelamatkan Nami. Jadi pertanyaan adalah, apakah Nami akan selamat? Kita akan bahas sampai tuntas. Pada awal season 2 episode 7 dan 8 dan diperlihatkan sebuah perburuan yang sangat mengerikan. Maka disinilah film pun dimulai. Singkat cerita, setelah Luffy sampai di sebuah kastil yang sangat besar, dia pun langsung bertemu dengan rakun yang sangat imut sekali. Kita sudah tahu yang bernama Chopper. Tanpa diduga, ternyata Chopper hewan yang bisa bicara. Hey! Ah, cool Pirate's Flat. Leave that alone! It was a reindeer. Kemudian mereka pun langsung berkumpul melihat Nami yang sekarang sudah baikan. Dan mereka semua langsung bertanya-tanya, siapakah Chopper sebenarnya? Disinilah Dr. Kureha langsung bercerita. Boy, huge wound in his heart. No family, no friends. They were killed. Sebelum kita lanjut, kita akan mengingat beberapa tahun yang lalu tentang masa lalu Chopper bersama dengan seorang dokter gadungan bernama Dr. Hiruluk
Dia adalah dokter terkenal yang ada di Pulau Drum ini. Ternyata sudah bersahabat lama dengan dokter Kureha. Namun mereka bertolak belakang, di mana Hiriluk yang ingin memperjuangkan negeri ini untuk bisa diselamatkan. Tetapi Kureha acuh karena dia tidak simpatisan. But I'm working on a cure. Doesn't matter what you cook up. See you around, old quack. Yeah. Situasi yang sangat genting di negeri ini, seluruh dokter sedang diburu, di mana Hiriluk dan Kureha pun telah kabur. Namun Hiriluk melihat ada sebuah jejak kaki. Ternyata itu adalah rusa yang sedang terluka. Hiriluk sebagai dokter langsung memberikan sebuah alat medis untuk pertolongan pertama. Dengan seperti itu, Hiriluk pun langsung meyakinkan kepada rusa ini untuk tidak menyakitinya, bahkan membuka baju karena dia tidak membawa senjata untuk diyakinkan. My name is Dr. Hiriluk. Singkat cerita, rusa yang sekarang sudah siuman dibawa ke suatu tempat untuk bisa diobati. Tanpa diduga, ternyata Hiriluk telah mengetahui bahwa rusa ini bisa berbicara. Namun Hiriluk yang mempunyai sifat hati yang sangat lembut, dia pun akan merawat rusa ini sampai sembuh. Injuries are healing just fine. You can go home to your family. I don't have one. Rusa yang sekarang sudah sebatang kara, Hiriluk pun langsung mengangkat menjadi anaknya, memberikan sebuah nama terbaik. Tony Chopper. Chopper. I like it. Chopper spent the next year with Hiriluk. Singkat cerita, hari berganti hari, di mana minggu berganti bulan. Chopper bersama Hiriluk terus saja membuat sebuah chemistry yang sangat dekat, seperti ayah dan anak. A little something for you. Thank you. Hiriluk terus saja memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan, karena sesungguhnya hidup ini harus mempunyai sebuah tujuan, tekad yang sangat kuat untuk bisa menggapai sebuah tujuan. Layaknya sebagai perompak ataupun bajak laut, ini adalah sebuah simbol dalam keyakinan. A symbol of faith. Raise this flag and fight like a pirate! Namun suatu ketika, entah apa yang dipikirkan oleh Hiriluk, dia pun langsung mengatakan kepada Chopper, pada masa ini dia akan berpisah, meminta kepada Chopper untuk pergi karena dia sekarang sudah sembuh. Now go! I have work to do. I don't have to keep looking after you any longer, Chopper. You can... Doctor, why? What did I do? What did I do? Please open the door, Doctor, please. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian, Dokter Kureha pun langsung datang kepada Hiriluk. Tanpa diduga, Hiriluk mengidap sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi dia yakin dengan sebuah jamur ajaib di suatu tempat, dia pasti sembuh. Karena dia mempunyai sesuatu hal yang harus dikerjakan untuk bisa menyelamatkan negeri ini. Perbincangannya telah diketahui oleh Chopper yang sedang mengintip di semak-semak. Dengan begitu, Chopper pun langsung pergi untuk mendapatkan jamur tersebut. Namun, sebelum Kureha pergi, di mana Hiriluk langsung mengatakan kepada Kureha untuk mendapatkan sebuah permintaan terakhirnya sebelum dia mati, yaitu untuk bisa menjaga anaknya bernama Chopper, karena dia adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Tetapi Kureha dengan mentah-mentah langsung menolak. Take care of Chopper. After your weird pet, the answer is no. Singkat cerita, Hiriluk langsung bekerja keras karena dia tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi untuk bisa mewujudkan negeri yang aman, damai, sentosa, membuat sebuah ramuan ataupun obat untuk bisa mengubah negeri ini. Setelah seratusan kali eksperimen, akhirnya Hiriluk pun berhasil membuat sebuah ramuan yang dia inginkan. Dengan reaksi yang berbeda, sekarang Hiriluk telah mencapai apa yang diinginkan oleh dirinya. Dengan kebahagiaan yang sangat tepat, disinilah Chopper datang. I got it. Chopper, what? Chopper, where have you been? I found the mushroom. But Sebuah jamur ajaib yang telah dibawa dari lembah kematian
Chopper langsung membuatnya untuk dimakan oleh Hiriluk karena tahu Hiriluk mengidap sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setelah memakan jamur tersebut, Hiriluk langsung merasa bugar. Namun entah apa yang dilakukannya, dia mempersiapkan beberapa alat medis dan beberapa bom. Katanya ingin menyelamatkan warga yang sekarang sedang sekarat. You're going to make a fine doctor one day, Chopper. Singkat cerita, setelah Hiriluk pergi, tiba-tiba saja Kureha langsung datang mengatakan kepada Chopper di manakah Hiriluk. Namun dia langsung memberitahu bahwa Chopper telah memberikan sebuah jamur sehingga Hiriluk langsung sehat. Namun ternyata jamur tersebut adalah jamur beracun. Chopper yang polos, dia pun hanya bisa tercengung dan menangis jadi-jadinya. You idiot! Whoever eats that mushroom dies within the hour. There is no such thing as a cure-all. Singkat waktu, Hiriluk tiba di sebuah kastil kerajaan Drum, di mana dia pun langsung menerobos dengan secara paksa untuk bisa menegakkan keadilan. Tanpa diduga, Drum sekarang dipimpin oleh Raja Wapol yang sudah kita kenal sama-sama di episode sebelumnya. Disinilah Hiriluk langsung mengatakan bahwa rakyat sekarang akan bahagia dengan kematiannya Wapol. Tanpa basa-basi, Hiriluk langsung membunuhnya. I may disappear. The ailing people of Drum will be healed. I've had. Thank you, Chopper. Sungguh disayangkan sekali, bom tersebut malah meledak di tangan Hiriluk, di mana Wapol langsung mengatakan kepada Dalton untuk bisa mencari anaknya Hiriluk. Tiba disinilah Chopper yang melihat Hiriluk sekarang sudah mati dan langsung berubah wujud. Don't sacrifice yourself needlessly for this gift. Father would want that. Setelah Chopper diperintahkan untuk pergi, di mana Dalton langsung menghadap kepada Wapol karena dia sudah tidak layak menjadi seorang raja, di mana ayahnya yang sudah mati adalah raja yang adil, tetapi anaknya malah menjadi raja biadab. Take this traitor in. Interesting. Singkat cerita, Chopper yang sudah sampai dengan hati yang sangat sedih sekali bahwa Hiriluk sekarang sudah mati. Sekarang dia langsung menekadkan meminta kepada Kureha untuk belajar ahli medis. I will become a doctor. Please teach me everything you know. Call me Dr. Reen. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang, di mana Kureha sudah menjelaskan siapakah sebenarnya Tony Chopper, membuat Luffy hatinya pun menjadi terenyuh. Namun di pusat kota, kita melihat bahwa Usopp yang sekarang langsung bertemu dengan Zoro yang sedang melakukan patroli. Namun tiba-tiba saja tengah-tengah perbincangan, di mana Dalton telah melihat sebuah pergerakan di dermaga, ternyata ada sebuah kapal yang berlabuh. What is it? See any boats coming in? I'll investigate. Kembali lagi kepada Luffy, ia pun langsung mencari Tony Chopper. Melihat ada sebuah peti harta karun terisi sebuah bendera bajak laut. Ia langsung mengatakan, sesungguhnya ini adalah bendera tentang keyakinan tidak boleh dilipat dan sekarang harus dikibarkan. Let's put it where it belongs. Oh shit! I'm a monster too. Kemudian sisi yang lain, Dalton yang akan mengecek keadaan, tiba-tiba saja seseorang telah menyerang. Sungguh tanpa diduga, Raja Biadab pun telah kembali. Ketika Dalton mengusirnya, ternyata dia sudah kembali dengan kekuatan yang sangat aneh karena telah memakan buah iblis. You ate a devil fruit. You're a monster. Show you a monster.
There he is. Sisi yang lain kita akan diperlihatkan bahwa Putri Vivi yang sedang jalan-jalan, tiba-tiba saja dia telah melihat Nico Robin. Namun Nico Robin tidak akan menyerang, dia hanya memberikan sebuah pesan. Entah apa yang diinginkan oleh Nico Robin. Dia telah memberitahu bahwa Wapol telah datang. Maka kru topi jerami harus bersiap. Now he's on his way to reclaim his throne. And I'm here to tell you. Zoro? Singkat cerita, Putri Vivi langsung menjelaskan kepada Usopp dan Zoro bahwa Wapol telah datang dengan kekuatan aneh karena dia telah memakan buah iblis. Vivi harus bisa menjemput Luffy di atas tebing dengan alatnya Usopp. Maka Vivi langsung bersiap untuk menaiki tebing. Hey, you guys! Vivi's here! Singkat cerita, Vivi yang sudah sampai di kastil, dia pun langsung menjelaskan bahwa Wapol telah datang untuk kembali mengambil kerajaannya. Namun disinilah mereka harus segera bersiap. Kureha tanpa basa-basi langsung pergi. Untungnya Chopper, dia akan membantu. We have to stay and help them. Because that's what a doctor does. Chopper mengatakan bahwa dia akan mengganti infusannya Nami sebelum mereka berangkat. Karena sesungguhnya kita harus segera untuk beranjak. Tempat ini sudah menjadi bahaya. Sisi yang lain, Zoro bersama Usopp langsung melakukan evakuasi terhadap seluruh para warga. Karena sekarang situasinya sedang genting sekali dan harus bisa menyelamatkan diri. Sisi yang lain, Dr. Kureha yang akan pergi, dia pun akan menyelamatkan diri bersama yang lainnya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang gerasa berusuk. Tanpa diduga itu adalah Dalton yang sekarang sudah berlumuran darah, terluka dengan sangat parah sekali. Kureha langsung membantunya untuk menyembuhkan. You overdid it. Singkat cerita, Luffy bersama kawan-kawannya pun akan bersiap-siap pergi dan akan membantu seluruh warga kota. Namun tiba-tiba saja Wapol datang melalui jalan rahasia. King Wapol! Kelakuan kocaknya si Luffy, dia pun bukan hanya takut, tapi malah peregangan. Yang katanya hari ini kita akan bertarung dengan segenap kemampuan. Akan tetapi Vivi yang telah melihat Wapol itu adalah musuh bebuyutannya Alabasta dan langsung menghajarnya. I, Nefertari Vivi. Kemudian sisi yang lain, Zoro bersama Usopp yang sekarang sedang di gerbang ditemani oleh seluruh para warga. Maka disinilah pertarungan pun dimulai. Monsters. Tengah-tengah kerusuhan, Sanji yang keras kepala ingin membawa Nami. Tetapi Chopper yang sebagai dokter, dia pun langsung marah dan memperlihatkan wujud aslinya. Tengah-tengah konflik, tiba-tiba saja anak buahnya Wapol datang.
nothing. All these able get close! Pertarungan pun semakin sengit. Seluruh warga pun kewalahan. Dia harus melawan semua anggotanya Wapol yang sekarang sudah berubah wujud menjadi monster. Untung saja Dr. Kureha telah datang membantu. Switch! Yeah! Sisi yang lain kembali ke kastil, di mana Luffy bersama kawan-kawannya pun telah menghajar anak buahnya Wapol. Bahkan Wapol pun langsung marah besar karena telah terpental. Melihat teman-temannya pun merasa gembira, Wapol pastinya tidak senang. Dan dia pun langsung memperolok-oloknya. Ada sebuah bendera bajak laut dan dibakar. He's even dumber than I thought! Big mouth. Selang beberapa lama kemudian setelah pertarungan, Kureha, Usopp, dan Zoro langsung datang ke kastil untuk menjemput teman-temannya. Mereka semua sangatlah senang sekali. Namun pastinya Usopp tidak mengetahui siapakah Chopper. Who's Chopper? Thank you. This kingdom can be born again. Consider your bill paid in full. Come on out, reindeer! Seekor rusa kutub yang tidak mempunyai teman. Dia hidupnya sebatang kara, hanya membantu Dr. Kureha sepanjang hidupnya. Disinilah Luffy bersama kawan-kawannya pun langsung merekrut Chopper menjadi kru baru. Dan dia membutuhkan seorang dokter. Shut up and come with us! Okay, I'll join you. Kemudian Dr. Kureha yang telah melihat labnya telah hancur karena pertarungan tadi, minta kepada Chopper untuk melihat dan membawa beberapa bahan-bahan obat-obatan. Tetapi Chopper menolak karena dia meminta izin kepada Kureha untuk pergi bersama Luffy dan kawan-kawannya. Ini adalah hal yang paling diinginkan oleh Chopper, mempunyai seorang teman berpetualang dan tidak akan bisa untuk menghalanginya. You can't stop me. Setelah sekian beberapa lama, di mana Luffy bersama kru topi jerami untuk bisa menunggu Chopper, tiba-tiba saja Chopper membawa kereta kencana untuk bisa berseluncur langsung ke dermaga. Disinilah mereka semua pun langsung pergi untuk melanjutkan perjalanan. Welcome aboard, Doctor. Oh, come on! It's time to head off! Ketika layar kapal sudah dikibarkan, di mana kapal pun telah bergerak menuju lautan lepas, Chopper benar-benar merasa sedih karena sudah meninggalkan pulau. Sedangkan Dr. Kureha yang telah mempersiapkan meriam di atas kastil, dia pun akan memperlihatkan sesuatu, di mana ramuan yang telah dibuat oleh Dr. Hiruluk langsung dikibarkan. Cherry blossoms. The powerful emotion! Nothing is impossible. You foolish boy. Sebuah harapan yang bisa membangun negeri. Kemudian Kureha pun baru sadar ternyata Luffy mirip dengan Gold D. Roger. Monkey D. Luffy. Perhaps he will be the one to find the One Piece. Gold D. Roger. The will of D lives on.
Tony Chopper! Singkat cerita, dalam perjalanan yang sangat panjang di mana Chopper telah diterima dengan baik, mereka semua langsung berbahagia. Kemudian Putri Vivi yang mulai khawatir tentang kerajaannya di Alabasta, maka Luffy pun langsung meyakinkan bahwa dia akan ke Alabasta membantu Vivi dan menghancurkan Baroque Works. Not until after we help you defeat those Baroque Works guys and save your kingdom. Dummy. Kemudian Vivi berterima kasih kepada Luffy bersama para teman-temannya. Ini adalah teman-teman yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Quirks, Straw Hats, and who's party to Alabasta. Namun di sisi yang lain, di mana pemimpin dari organisasi sindikat Baroque Works ialah yang bernama Mr. Crocodile atau disebut dengan Mr. Zero, yang sekarang sudah mengetahui bahwa Luffy adalah sebagai pengacau. Mereka semua akan memusatkan untuk serangan habis-habisan kepada Luffy, dipimpin oleh Nico Robin. To obtaining the One Piece. Ya, sayang sekali season 2 telah selesai. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia dari mulai season 1 sampai season 2 akhir pada tahun 2026? One Piece live action memang the best sekali. Ini adalah sebuah pertarungan petualangan Luffy bersama kru topi jerami. Yang jelas kita semua pun langsung menantikan untuk bisa kedatangannya di season 3. Dan kita akan tunggu di tahun 2027 atau paling lambat awal pada tahun 2028. Semua orang di dunia pastinya menantikan pada season ini, karena Alabasta adalah raja yang sekarang hampir sekarat. Luffy bersama Putri Vivi akan menuju ke Alabasta untuk bisa menyelamatkan kerajaan tersebut. Apakah Luffy bersama kawan-kawannya akan selamat sampai ke Alabasta? Sedangkan kita mengetahui di akhir season bahwa Crocodile bersama Nico Robin sudah mempersiapkan pasukan untuk bisa menghajar habis-habisan Luffy bersama kru topi jerami. Sebuah konflik yang sekarang sudah memuncak di Alabasta untuk bisa mendapatkan sebuah senjata pemusnah massal atau disebut dengan Pluton, di mana Baroque Works bersama para konco-konconya sekarang sudah mempersiapkan untuk bisa menentang pemerintah dunia, di mana ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat epik sekali. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subscribe hanya di channel Kadia GC. Sampai ketemu lagi di One Piece Season 3. Disinilah kita akan bahas sampai tuntas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.